يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maka orang yang berhasil puasanya mendapatkan predikat takwa bukan hanya saat Ramadannya berlangsung tanggal 1 sampai akhirnya, tapi pasca Ramadan pun dia masih bisa mempraktikkan nilai takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak berhenti. Coba lihat, kan ada yang saat Ramadan maaf rajin salatnya. Begitu selesai Ramadan lupa. Tertinggal lagi pelan-pelan. Maaf ya, maaf. Paling minimal akan ada kerinduan pada dirinya untuk mengulang amalan-amalan yang telah ia kerjakan selama Ramadan. Saya kasih ilustrasi begini. Anda makan, setiap hari menunya saya kasih kerupuk, sehari 3 kali. Kerupuk ya jelas pakai nasi, pakai tempe juga gitu kan. Tapi saya kasih kerupuk juga. Kerupuk. Hari kedua, kerupuk. Sehari 3 kali, kerupuk. Begitu selesai 30 hari, hari yang selanjutnya di bulan yang baru, saya kasih seperti sama semula, tempenya, nasinya, ayamnya. Cuma kerupuknya saya tidak berikan. Maka pertanyaan saya, begitu saya hidangkan menunya tanpa kerupuk, maka apa pertanyaan pertama Anda kepada saya? Mana kerupuknya? Akan ada satu kerinduan kepada kerupuk. Akan ada satu ingatan kepada kerupuk. Akan ada pertanyaan, mana kerupuknya? Karena terbiasa dengan kerupuk itu. Anda dilatih oleh Allah tiap malam tarawih, sholat malam. Anda dilatih tiap hari sholat sunnah. Anda dilatih tiap hari dekat dengan Al-Quran. Anda dilatih tiap hari berbagi. Anda dilatih tiap hari menahan dari nilai-nilai yang buruk. Pertanyaan saya, kemana semua itu setelah selesai Ramadan? Apa enggak ada pertanyaan di benak Anda, malam ini tarawih enggak ya? Malam ini sholat enggak ya? Besok baca Quran enggak ya? Harusnya ada kerinduan. Jadi kalau ada seorang muslim selesai Ramadan, enggak ingat amalannya selama 30 hari yang jadi kebiasaan. Ada pertanyaan. Ada apa dalam jiwanya gitu? Ada masalah apa? Seharusnya tertanam dalam dirinya itu, saya pengen mengulang. Walaupun minimal dia kerjakan, mungkin lebih teman-teman, Ramadan saat tiba, lebih banyak amalannya. Selesai Ramadan mungkin berkurang kuantitasnya. Yang tadinya 11 misalnya, jadi 2 plus 1, 4 plus 1. Tapi masih dia kerjakan karena ada kerinduan di dalamnya. Maka orang yang berhasil puasanya itu, kata Allah akan terjaga ketakwaannya pasca Ramadan. Bagaimana cara mengetahui penjagaan takwanya? Bandingkan kebiasaannya dengan sebelum Ramadan, bukan saat Ramadan. Lihat ukurannya begini. Misal, silakan. Masya Allah. Ya. Astagfirullah. Lawal mulk walal hamdu wa mitu ala kulli syai'in qadir. Jazakallah khair. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya inilah, kalau dosa sudah dibersihkan, maka bening seperti ini. Ya, kalau ada seseorang berbuat dosa, di hadis Muslim kata Nabi, maka ada naktah sauda, noda hitam dalam jiwanya. Semakin dikumpulkan, semakin banyak. Kalau dia bertobat, maka akan dihapuskan. Hapus. Tapi tidak mudah untuk bertobat yang serius. Kadang-kadang ada yang berusaha menghapus, masih muncul lagi. Seperti ini, ada yang sempurna, ada yang tidak, ya kan? Ada yang garis, ada yang begini. Ini serius. Ini yang menyebabkan seseorang gak mau gibah lagi, tapi begitu terbersit dari hatinya, besok acaranya apa ya? Tuh, muncul lagi, pengen berubah lagi, muncul lagi, terus seperti itu. Terus berusaha berjuang. Walaupun belum sempurna, tobat lagi. Akan tiba masanya, yang garis ini pun akan hilang. Tuh. Habis. Sempurna. Ya. Seperti itulah cara bertobat. Dicontohkan dengan seperti itulah cara menghapus. Ya. Nah, teman-teman sekalian, lihat baik-baik. Ini bagian terakhir yang ingin saya sampaikan. Ya, lihat sini, fokus.
Ini saya buat supaya enak dari kiri ke kanan. Ini pra Ramadan, sebelum Ramadan. Ini Ramadan. Ini pasca Ramadan. Lihat baik-baik. Di sini kita dilatih untuk meningkatkan takwa. Kuantitas dan kualitas salat meningkat. Infak, interaksi dengan Al-Quran. Tingkatkan. Contoh, sebelum Ramadan tiba, ada orang yang konsisten baru salat fardunya saja. Sunnahnya belum. Jamaahnya udah bagus. Sering berjamaah, sering ke masjid, cuman sunnahnya belum tergerak. Tahajud belum konsisten. Maka saat Ramadan dilatih. Salat dia kerjakan, dilatih dengan tarawih. Tarawih itu kan latihan konsistensi salat tahajud supaya pasca Ramadan biasa bangun malam. Biasa kerjakan minimal qiyamul lail. Tunaikan. Maka ketika dilatih, misal dia ambil yang standar 11 misalnya, Al-Bukhari nomor hadis 2008. Nanti yang 23 juga ada, nomor hadis 2010-nya. Nanti dari sampai 2012, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nanti kita bahas saat masuk aspek hukum. Di sini dilatih 11. Latihan selama sebulan. Misal sampai 30 malam. Latihan. Begitu selesai Ramadan, tiba-tiba Ramadannya tuntas, masuk pasca Ramadan. Syawal. Awas. Maka apa yang terjadi? Ada peningkatan. Konsistensi amalan salatnya tetap bertahan. Tahajudnya dia tingkatkan. Tahajudnya dia lakukan. Dan meningkat. Apa yang dimaksud meningkat ini? Ada ulama yang mengaitkan teman-teman. Syawal ini meningkat ibadahnya dari sebelumnya. Yang dimaksud sebelumnya bukan saat Ramadan. Yang dimaksud sebelum Ramadan, pra-Ramadan. Jangan bandingkan dengan Ramadan karena momentumnya beda. Semua orang pengen ke masjid, saat semua orang pengen ke masjid, antum pun semangat. Semua orang infak, antum pun terdorong. Semua orang baca Quran, antum juga demikian. Baik. Jadi kalau teman-teman misalnya mohon maaf, bandingkan dengan Ramadan, itu perbandingan tidak akan sama. Momentumnya tidak sama, semangatnya beda, keadaannya lain. Jadi cara membandingkannya, bandingkan dengan keadaan sebelum Ramadan. Kalau Anda sebelum Ramadan jarang salat sunnah, Ramadan dilatih salat sunnah, pasca Ramadan Anda pengen tahajud. Di sini 11. Begitu selesai Ramadan, misal masih tahajud, walaupun jumlah bilangannya berkurang. Misal, tadinya 11 jadi 5. 2 plus 2 plus 1. Di sini yang kerjakan banyak orang, yang ini Anda cuma sendirian. Motivasinya beda. Bangun Anda. Begitu bangun dikerjakan 5 dulu. Besoknya 7. Maka ketika dibandingkan dengan sebelum Ramadan, ini menunjukkan bahwa ada peningkatan takwa dalam diri Anda. Walaupun mungkin keadaannya tidak sama dengan Ramadan. Jelas? Di sini baca Quran cuma 1 ayat. Ramadan sehari 1 juz. Selesai Ramadan, baca Quran sehari 10 ayat. Bandingkan pasca Ramadan dengan pra-Ramadan. Ini menunjukkan ada peningkatan takwa dalam diri antum. Tinggal hadirkan kembali motivasi supaya kebiasaan itu sama dengan Ramadan. Kalau sudah sama dengan Ramadan, maka Masya Allah itu berita baik bagi antum semua. Itu tandanya ada nilai-nilai kebaikan yang Allah tanamkan pada diri kita. Paham sampai sini? Maka teman-teman, saya sarankan, coba sebelum masuk Ramadan ini, antum pahami kebiasaan kita masing-masing. Hanya antum yang tahu. Coba lihat sholatnya, lihat bacaan Qurannya, lihat nilai-nilai kebaikannya, runtut satu-satu. Ramadan latih itu supaya meningkat. Pasca Ramadan pertahankan. Kalau seperti Ramadan, alhamdulillah. Tidak seperti Ramadan, pelan-pelan bertahap. Dan Allah tahu kesungguhan kita. Yang Allah lihat kesungguhannya, bukan berapa banyak yang antum dapatkan dari itu semua. Rabbin fa'ana bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, bita'allumi wa tawassalna bita'limi, antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah.